Begini juru rahasia PUPR bangun IKN sesuai permintaan Jokowi. Presiden Joko Widodo ingin pembangunan ibu kota negara Nusantara Kalimantan Timur berjalan dengan baik dan lancar. Waktu puluhan tahun dan investasi senilai ratusan triliun rupiah. Banyak yang sudah membayang-bayangkan bagaimana jadinya kelak IKN Nusantara, ibu kota baru bagi Indonesia. Tapi tidak sedikit juga yang meragukan IKN ini akan terwujud. Saya akan berbincang-bincang dengan orang yang paling bertanggung jawab atas jadi atau tidaknya IKN ini. Zagot kan strategis. Ya. Umpamanya Sarawak itu dekat. Ya. Sabah dan Sarawak. Nusantara. Itu juga Sabah. Dan kita mau kalau benar dan setelah berkembang, limpahannya juga ke rantau kan. Langsung jadi dalam 1-2 hari kan. Ya, gitu. Memang kita membangun ini kalau kita lihat blueprint yang sudah ada undang-undangnya, sudah ada perpresnya, sudah ada PP-nya kan hingga 2045 ya Mas Ari. Iya. Jadi ini memerlukan investasi yang besar. Jadi saya selalu lihat gitu dari sudut yang positif. Dan saya runding dengan teman-teman di Sarawak, dia bilang gas. Jadi step by step. Nah, tantangan kami adalah di step-step atau di titik-titik tertentu itu harus jadi apa. Itu satu. Yang kedua juga yang dijadikan itu harus merefleksikan satu. Dan minyak yang kita keluarkan, kita boleh salur ke sana, dan itu akan lebih menguntungkan mereka dan juga lebih menjamin optimisme juga. Sehingga nanti kontinuitas atau keberlanjutan dari pembangunan kota itu sendiri bisa terjaga dengan baik. Gitu. Kos yang lebih murah di Nusantara. Dan yang berusaha Malaysia Bidik sendiri akankah ada sektor tertentu di ibu kota negara Indonesia yang... Beberapa waktu lalu Pak Jokowi menginspeksi lokasi area IKN gitu. Saya ingat waktu itu Pak Presiden menyatakan insya Allah Januari sudah mulai dibangun. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan sejumlah strategi. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah mengatakan, sesuai dengan arahan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu dan tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat atau sasaran, tepat administrasi, dan tepat kuantitas. Zainal menambahkan pelaksanaan pekerjaan di IKN juga harus menjaga tertib administrasi agar pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan serta mempersiapkan dengan matang paket pekerjaan. Sebelum ditugasi pembangunan IKN, Kementerian PUPR telah melakukan strategi manajemen risiko dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui 9 strategi pencegahan penyimpangan PBC sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Sebagai implementasi manajemen risiko, Kementerian PUPR juga membentuk unit kepatuhan intern di unit organisasi dan balai, serta membentuk inspektorat bidang investigasi dan penguatan kompetensi dan independensi auditor inspektoral jenderal. Tidak hanya itu, Kementerian PUPR juga membentuk Conscience Monitoring atas perangkat pencegahan penyimpangan, pengadaan barang dan jasa dengan IT budget. Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan infrastruktur IKN pada tahap awal 2022 sampai 2024 yang terdiri dari kurang lebih 50 proyek konstruksi dengan total biaya 4,5 miliar yang bersumber dari APBN. Konstruksi tahap pertama yang dimulai Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada 2024 meliputi penyiapan lahan kawasan inti pusat pemerintah tahap 1, pembangunan jalan tol IKN segmen 3B dan 5A. Pembangunan jalan sumbu kebangsaan sisi barat. Kemudian ada pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 dan 4, pembangunan hunian pekerjaan konstruksi, pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, pembangunan penyediaan air baku, persampaian Mentawir dan pembangunan Bandung Sepaku Semoy.